Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman psikologi dakwah KPI 4D yang saya banggakan, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bervirtual kembali, untuk dapat beribadah kepada Allah, untuk dapat saling menuntut ilmu, saling menasihati, saling menyampaikan kebenaran. Kita juga masih diberikan kenikmatan bulan Ramadan yang beberapa saat lagi akan habis, akan menyambut hari kemenangan. Alhamdulillah, semoga waktu ini, bulan ini bermanfaat untuk kita membenahi diri, untuk kita menggugurkan dosa-dosa kita, baik itu kecil maupun besar, baik itu dosa atau kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Allah ampuni. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang sudah saya katakan minggu lalu, bahwa kita belum ada penugasan kelompok yang akan di-include-kan kepada nilai UTS. Nanti insya Allah pada saat-saat sekarang itu ada konsep penugasannya, mungkin nanti pengerjaannya atau pengumpulannya akan dilaksanakan setelah liburan Idul Fitri ya. Jadi kita tidak terfokus dengan kata UTS-nya, tetapi penugasan ini saya harapkan sebagai pembelajaran untuk dapat lebih memahami karakter kita atau diri kita sendiri, untuk membuka pikiran, hati, dan jiwa kita terhadap psikologi dakwah ini. Karena berbicara tentang psikologi dakwah, kita tidak jauh-jauh mengingat badan kita sendiri gitu ya. Kita sebagai manusia ya, sebagai pelaku psikologi, kita yang sedang berpsikologi seperti itu. Jadi mungkin selain konsep penugasan secara regulasi, ada di mana substansi yang dapat berdampak baik bagi diri kita sendiri, baik itu dari segi pengetahuan maupun dalam kepribadian seperti itu. Teman-teman, yang sudah disampaikan oleh saya bahwa ada satu pembahasan yang harus disampaikan, meneruskan pembahasan yang kemarin. Pembahasan kali ini sebenarnya sudah termasuk kepada pembahasan-pembahasan yang lainnya, karena memang kita silabusnya satu ya, peraturannya harus mengacu kepada silabus yang sudah ada, yang sudah dikerjakan oleh Pak Khalid, psikologi dakwah. Jadi Ibu mengacu kepada beliau, mengacu pada sumber beliau. Ibu meneruskan di sini dengan materi karakteristik manusia dai dan mad'u. Nah, sebelumnya pembahasan yang sudah Pak Khalid rancang, nanti Ibu belum sempat sampaikan ya, sharekan nanti Ibu sharekan susunan ininya, materi-materinya, tetapi saat ini saya akan menyampaikan materi menyampaikan materi di mana di dalam materi ini sudah termasuk kepada materi-materi yang lainnya tentang karakteristik manusia dai dan mad'u.
kepada teman-teman semua. Jadi nanti setelah ini ada konsep penugasan kelompok, setelah itu ada kita kegiatan evaluasi. Setelah evaluasi nanti kita akan siap-siap UAS. Jadi insya Allah kita akan berakhir di bulan Juni Juli, insya Allah kita sudah berakhir perkuliahan. Makanya di momen-momen topik pembahasan dan momen-momen penugasan itu harus benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kita semua. Baik teman-teman, berbicara tentang karakteristik manusia, da'i dan mad'u, alangkah lebih baiknya kita mengetahui eksistensi manusia itu sendiri. Nah, manusia ini diciptakan untuk apa? Tujuannya dan kembalinya kemana, dan sebenarnya dia melakukan segala sesuatu itu manfaatnya apa sih gitu. Nah, kita harus tahu di sini eksistensi manusia ini betul-betul sangat mulia di muka bumi ini. Jadi ketika Allah memberikan amanah bumi kepada gunung-gunung, kepada alam, itu mereka tidak sanggup. Yang sanggup adalah manusia. Manusia ini sudah Allah amanahkan bumi, menjaga bumi, melestarikan bumi. Bumi itu di dalamnya ada apa saja, bukan hanya apa yang kita lihat ya, tetapi dari komponen lingkungan, tempat, dan orang-orang di sekitar kita. Jadi fokus utama dalam kesadaran menjaga bumi ini adalah dari manusianya itu sendiri. Ketika sudah diberikan tugas amanah menjaga bumi, maka kita harus memiliki kesadaran eksistensi tersebut. Kita harus membentuk suatu prinsip, kita harus membentuk suatu komitmen yang diimplementasikan untuk menjalankan kewajiban kita terhadap Allah, untuk menjalankan amanah kita dari Allah gitu. Nah, di sini konsep manusia sendiri menurut psikologi, setiap manusia itu terdiri dari segi jasmaninya ya, dan terdiri dari rohaninya. Rohani ini yang disebut psikofisik. Jasmani ya jasmani, tapi kalau rohani ini psikofisik. Jadi ada komponen-komponen psikologi yang teramat banyak di dalam rohani ini. Nah, banyak berbagai macam pendapat dari pandangan psikologi behavior, kemudian psikoanalisis, dan lain sebagainya tentang konsep manusia ini ya, bahwa manusia itu terdiri dari ego, kemudian ada secara biologis ada insting ya, yang bisa dimiliki oleh semua makhluk hidup, baik itu manusia maupun hewan. Nah, ini bersifat random, jadi egoistis, ada tidak bermoralnya gitu. Jadi kalau kita diseimbangkan dengan ego itu sebenarnya sebagai mediator. Jadi ada di mana keseimbangan antara id kita dengan insting. Jadi sifatnya sebagai penyeimbang, menyensor, atau di sini bergerak berdasarkan prinsip-prinsip realitas, memiliki unsur-unsur kesadaran. Nah, manusia apabila
kondisinya tidak sadar, maka akan berbuat apa saja yang tidak diperintahkan oleh agama pun dilakukan, karena tidak ada unsur kesadaran, tidak ada ego di dalamnya. Tapi kalau misalkan ego ini kan sebenarnya juga kalau misalkan diarahkan kepada hal yang buruk, maka dia akan berkomitmen kepada hal buruk. Nah, makanya ego di sini yang harus diarahkan ke arah yang baik. Kita bisa menentukan yang mana yang benar, yang mana yang salah kalau kita memiliki ilmunya. Apa batasannya dari ajaran agama Islam? Kalau tanpa ajaran, tanpa pedoman, kita akan melihat sesuatu itu ya sama saja gitu. Sama saja dicampur adukan saja gitu, sama saja. Kita tidak bisa membedakan. Semuanya terlihat sama oleh kita, semuanya terlihat abu-abu. Tetapi apabila ada batasannya, apabila ada pedomannya, ada petunjuknya, maka kita akan melihat sesuatu itu sungguh ada perbedaannya. Kita bisa memilih pilihan, mau memilih A atau yang B, itu ego yang bergerak gitu. Tidak mungkin ketika kita disodorkan dua hal dan kewajibannya kita memilih satu, itu tidak mungkin kita memilih dua. Ada dorongan ego, kebaikan yang harus memilih satu saja gitu pilihan. Sama halnya ketika kita berkomitmen atau beragama, kita memilih jalan mana? Jalan Islam atau jalan tidak Islam? Nah, kita pilih. Itu hidup itu pilihan. Kalau secara umumnya ya, secara umumnya saja sudah gitu ya, hidup ini pilihan. Maka jangan hidup kalau tidak bisa memilih seperti itu. Nah, di sini manusia teramat sangat penting dari segi kognitifnya, humanistiknya, dan lain sebagainya. Apabila disadarkan dengan hakikat manusia, kedudukan di alam ini benar-benar mendapatkan perhatian yang begitu luas tuh, karena memang ya kita lah yang bertugas untuk menjaga alam. Jadi ketika kita tarik menggunakan kajian Islam mengenai manusia, bahwa Islam ini memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada martabat manusia sebagai khalifah fil ard, khalifah di bumi. Nah, di dalam Al-Quran terdapat 4 kata atau istilah untuk manusia. Yang pertama sebagai insan, kemudian sebagai uns, dan sebagai zuriat atau kehidupan. Nah, manusia juga disebutkan sebagai bashar, basyaroh, bashar, zuriat, insan, dan uns ini diperuntukkan bagi manusia yang memiliki makna berbeda-beda dan memiliki fungsi berbeda-beda, tetapi dalam tujuan yang sama. Nah, dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya, manusia ini otomatis memiliki kapasitas yang berbeda, yang paling tinggi dari makhluk-makhluk yang lain. Dia menyadari adanya Tuhan, Allah sebagai Tuhannya. Kemudian manusia juga diberikan kebebasan atau kemerdekaan kepercayaan yang tadi ya, yang sudah disebutkan. Manusia ini diberikan pilihan. Nah, dimensi spiritualnya adalah dari rohani kita, mengantar manusia ini cenderung kepada kebaikan, kepada pengabdian kepada Tuhannya, kepada keindahan.
Jadi dimensi spiritual manusia itu terdiri dari keterbukaan akal, keterbukaan hati, dan keterbukaan jiwa untuk selalu mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan, kepada pengorbanan, kesetiaan, pengabdian, dan lain sebagainya. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Seperti itu. Nah, ini yang dinamakan dimensi spiritual ya, atau ruhaniah manusia. Nah, masih banyak lagi pandangan-pandangan ilmuwan yang lainnya tentang kedudukan dimensi spiritual manusia, yang tadi ya, yang aklun, manusia yang harus membuka akalnya, hatinya, dan juga jiwanya. Jadi di samping itu, di samping manusia memiliki aklun, kolbun, dan nafsun, tetapi manusia juga memiliki dua segi. Tetapi fitrahnya, kecenderungan manusia itu ya baik, hanya saja memiliki dua segi. Kalau bukan segi positif, ya ada segi negatifnya. Nah, makanya yang menyeimbangkan di sini adalah eksistensi dan kesadaran pada fitrah manusia, bahwa manusia ini sebagai makhluk yang dimuliakan. Maka pola pikir juga akan mengarahkan kita kepada segi positifnya, seperti itu. Nah, teman-teman, berbicara tentang manusia, berbicara juga tentang da'i dan mad'u. Da'i itu manusia, mad'u juga sebagai objek dakwah, yaitu manusia. Jadi, manusia, sesama manusia harus saling memahami kondisinya, memahami situasinya, latar belakangnya, dan lain sebagainya. Karena ketika kita berinteraksi, ketika itu juga kita dinobatkan sebagai manusia yang bersosial atau anggota masyarakat. Jadi di sini sangat sensitif sekali ya ketika kita mengucapkan masyarakat. Oh, berarti manusia itu ya otomatis tidak bisa hidup sendiri. Manusia sebagai masyarakat ya pastinya melakukan interaksi dengan orang lain, baik itu dengan 1 orang, 3 orang, bahkan lebih. Di lingkup keluarga saja kita sudah ada bapak, ibu, adik mungkin, atau kalau misalkan anak tunggal ya bertiga gitu. Nah, jadi keluarga ini sebenarnya sebagai pendidikan sosial pertama sebelum kita menginjak ke jumlah yang lebih banyak lagi di luar sana. Nah, di sini manusia tentunya tadi ya terbagi menjadi 2. Manusia sebagai individu dan manusia sebagai sosial atau sebagai anggota masyarakat. Pada hakikatnya, kedua ini memiliki sinkronisasi. Jadi kalau manusia sebagai individu melihat dari segi sifat-sifat kepribadiannya, intelijensinya, pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai peranan, ini akan terlibat ketika dia keluar dari rumah. Sifat-sifat dan kepribadiannya itu diperuntukkan bukan hanya untuk sendiri lagi, tetapi untuk orang lain. Kemudian inteligensi yang tadi dimiliki oleh konsep individu, inteligensianya juga harus dimanfaatkan. Dia bisa sekolah, dia bisa punya teman di kelasnya. Nah, itu dari inteligensi individualnya. Kemudian dari segi pengetahuan, dia bisa kuliah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dia bisa berteman dengan semua kalangan. Nah, itu dari faktor individunya juga, karena dia memiliki pengetahuan, karena dia belajar, karena dia diajarkan oleh orang tuanya.
Kemudian dari segi keterampilan, mungkin dari lahir dia sudah bakat main bola atau apa. Nah, ini juga keterampilan ketika kita keluar rumah, ya di situ diperuntukkan untuk keluar rumah. Ketika kita berada dari segi individu, ya kita akan berkreasi dengan diri sendiri, melukis, latihan sendiri dan sebagainya. Ketika kita berada di depan orang lain, kita bisa memanfaatkan keterampilan kita dengan orang lain. Nah, kita juga punya kekuatan nilai-nilai dari individu. Kemudian peranan. Jadi pembinaan individu ini memang penting juga gitu untuk bekal ketika kita nanti tempurung kita sudah dibuka, kita tidak akan kaget karena pembinaan individu ini harus benar-benar dibina, dilakukan berbarengan dengan pembinaan masyarakat. Jadi sama-sama saling menunjang satu sama lain. Nah, dari kekuatan tersebut sehingga pribadi-pribadi akan membentuk masyarakat yang harmonis dari masing-masing kepribadian yang sudah dibina. Kalau kepribadiannya tidak dibina, maka ketika kita bermasyarakat akan ada ketidaksesuaian di situ, akan ada kesenjangan-kesenjangan di situ. Seperti itu. Nah, itu ya tadi manusia sebagai individu dan manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, masyarakat sendiri itu dipengaruhi dari berbagai macam segi lagi. Ada pengaruh budaya di situ ya, ada pengaruh sosial, kemudian juga pengaruh organisasi-organisasi sosial dan lain sebagainya. Tetapi tujuan kita adalah bagaimana hal ini bisa berpengaruh baik bagi dakwah. Jadi dari psikologi kita, dari kekuatan sosial kita bisa berpengaruh baik bagi dakwah Islam. Itu yang dinamakan dan kebergunaan dari psikologi dakwah. Nah, contohnya pengaruh misal kita berkunjung di daerah atau suatu wilayah yang pernah terjadi suatu bencana atau musibah di situ. Orang-orang banyak mengalami kehilangan. Jadi dari bencana alam ya, contohnya ya misalkan seperti banjir, gempa bumi atau tsunami. Kita berhadapan dengan orang-orang yang pernah kehilangan anak atau anak yang kehilangan orang tua, yang kaya kehilangan harta bendanya, yang miskin mungkin lebih kehilangan apa yang tersisa di badannya, apa yang tersisa di tempat tinggalnya, dan lain sebagainya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita dihadapi dengan situasi tersebut, ketika kita ada di tempat tersebut, ketika kita berhadapan dengan orang-orang tersebut, itu kita harus mengelola pesan-pesan, apa kata-kata yang keluar dari mulut kita harus pikirkan terlebih dahulu. Kita harus ada strategi terlebih dahulu. Kalau misalkan niat kita baik, kita akan seperti itu. Tapi kalau niat kita hanya main-main, kita mungkin tidak akan ada strategi, buang-buang waktu atau lain sebagainya. Tetapi kalau niat kita dakwah, niat kita baik, bermanfaat untuk tempat tersebut, untuk orang yang ada di hadapan kita tersebut, kita akan berpikir bagaimana caranya mengembalikan kembali semangat hidup
orang-orang di dalamnya. Bagaimana cara untuk membangun kembali daerahnya yang tadinya porak-poranda, bagaimana cara kita membangun kembali masjid, tempat-tempat ibadah atau sekolah-sekolah di wilayahnya, minimal membantu merancang strategi kampungnya, strategi desanya seperti apa, pembangunan masyarakatnya seperti apa. Nah, dari segi individunya, psikologi orang-orang di dalam wilayah tersebut, bagaimana cara kita meningkatkan motivasi mereka, keberanian mereka, memunculkan kembali keberanian mereka untuk tetap hidup dengan semangat. Kan banyak yang setelah kehilangan orang tua, saya tidak punya semangat lagi sekolah. Saya mau berdiam diri saja, merasa saya sudah tidak berguna, saya sudah tidak punya apa-apa. Nah, itu yang bahaya, itu yang harus kita berikan pesan-pesan dakwah yang sesuai dengan situasi dan kondisi psikologi mad'unya. Kita tidak langsung memberikan perkataan yang dimana perkataan tersebut tidak dibutuhkan oleh para mad'unya. Mad'u yang yang habis mengalami kehilangan, bencana alam, kerusakan rumah dan lain sebagainya, itu tidak mempan dengan kata-kata pembahasan ekonomi, pembahasan politik, tidak. Tetapi pembahasannya itu lebih intrinsik lagi, lebih intern lagi, lebih dari hati ke hati, lebih dari segi motivasi, lebih ingin ucapannya didengarkan oleh dai-nya. Ada yang seperti itu, banyak yang seperti itu. Kita baru berbicara sedikit, mad'unya yang berbicara banyak, curhat dan lain sebagainya. Setelah itu dia mendapatkan ketenangan. Kita nanti menambahkan di akhirnya, menasehati, motivasi, mengarahkan, memberikan semangat, seperti itu. Nah, dalam hal ini kepribadian dai seolah-olah sambil kepribadian dai ini mulai terbentuk. Jadi dia menyampaikan seolah-olah penyampaian itu kena juga ke dalam dirinya, dan dapat menjadi pembinaan juga terhadap dirinya. Apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu sebenarnya prioritas nomor 1 kepada diri kita, dan selanjutnya kepada orang yang menerimanya. Nah, di sini aktivitas seorang dai ini, ketika dia sedang beraktivitas, kepribadiannya juga sedang dikontrol, meskipun tanpa dia sadari atau dia sadari, seperti itu. Karena sifat-sifat dai ini, dari kepribadian dai bisa membentuk kata-kata atau memperlihatkan gerak-geriknya. Itu bisa dilihat dari situ. Jadi cara ngomongnya, cara penyampaiannya, cara jalannya, cara bagaimana dia bersikap, berinteraksi, itu bisa menggambarkan secara tidak langsung bagaimana kondisi kepribadiannya. Nah, berbicara tentang sifat-sifat dai, berbagai macam ya dalam pandangan Islam. Sifat-sifat dai itu terdiri dari berbagai macam. Yang pertama, beriman. Nah, beriman ini merupakan sifat dai. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat dai yang lainnya selain beriman yaitu ahli ibadah. Bagaimana cara dia berhadapan dengan Tuhannya, dengan Allah. Ibadahnya bagaimana, cara sholatnya gimana. Nah, itu menggambarkan orangnya juga. Kalau misalkan ingin lihat
ingin tahu bagaimana sebenarnya si orang itu, minimal atau lihat saja sholatnya itu seperti apa, itu kan ya. Nah, dia juga memiliki sifat ahli taubat. Jadi gini teman-teman, terkadang kita kalau tiba-tiba merasa tidak nyaman gitu ya, tidak nyaman, pokoknya merasa tidak enak, tidak nyaman. Nah pasti kesalahan itu sebenarnya sensitif gitu ya, dapat kita rasakan sendiri ketika kita barusan melakukan suatu kesalahan maupun kecil atau besar, itu akan berasa sekali di jiwa kita gitu. Ada perasaan-perasaan yang kita tidak nyaman terhadap orang lain, atau bahkan kita tidak nyaman terhadap diri kita sendiri. Nah itu bukti kalau kita baru melakukan kesalahan, karena akan terasa sensitif gitu terhadap orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa dai, jiwa-jiwa dakwah di dalamnya. Itu pasti akan merasakan sensitif terhadap suatu kesalahan. Nah, selain itu sifat-sifat yang lainnya ada amanah. Dia menjaga amanah, tidak berkhianat. Dia melakukan tugas dengan tuntas. Dia melakukan bukan hanya menggugurkan kewajiban gitu, bukan hanya menggugurkan kewajiban gitu, tapi ada makna-makna tertentu yang harus dia capai. Nah, sifat yang lainnya juga pandai bersyukur. Kemudian sifat yang lainnya ada tulus dan ikhlas, atau tidak mementingkan pribadi sendiri. Nah, ini sifat yang harus dimiliki oleh seorang dai. Dan lain sebagainya banyak. Ada ramah, kemudian tawadu, rendah hati, sederhana, jujur, tidak memiliki sifat egois, sabar dan tawakal. Kemudian dia juga memiliki sifat terbuka, memiliki jiwa toleransi, memiliki empati, dan tidak mempunyai penyakit hati. Nah ini ya yang harus kita hati-hati, tidak memiliki penyakit hati. Karena kalau misalkan hati rusak sedikit saja, maka akan merusak yang lainnya juga. Seperti itu. Nah, dari sikap seorang dai ini kita bisa belajar bagaimana untuk kita belajar juga bersikap sebagai calon-calon pendakwah, minimal sebagai dai terhadap diri sendiri, dai kepada orang yang di sekitar kita. Nah, itu dari segi rohani. Kita beralih kepada segi jasmaninya, seperti apa sih? Gitu. Nah, berbicara jasmani, otomatis ini yang terlihat ya di mata gitu. Terlihat langsung gitu, jelas di mata. Karena dari jasmani ini kita bisa melihat bagaimana cara dia berpakaian, sopankah, rapihkah gitu. Dan juga bagaimana kita bisa langsung mendengar cara berkomunikasinya. Nah, ini termasuk kepribadian yang bersifat jasmani. Dia memiliki keberanian dan lain sebagainya. Jadi yang langsung terlihat gitu dari kita. Nah, selain dari cara berpakaian, kita juga bisa langsung melihat kepribadian yang bersifat jasmani ini dari sehat jasmaninya. Dia memiliki akal yang sehat tidak gitu. Kalau misalkan akalnya yang sehat, itu akan kita berasa tahu dari ucapan-ucapan yang dia berikan kepada kita. Nah, dakwah ini dilihat dari secara jasmani memang merupakan suatu kekuatan, karena dakwah atau aktivitas dakwah memerlukan selain akal yang sehat juga badan yang sehat. Jadi akal sehat,
badan sehat. Kalau akalnya sehat tetapi badannya tidak sehat, bisa tidak dia berangkat menuju lapangan atau berhadapan dengan baik dengan badan yang sempoyongan di hadapan mad'unya. Belum apa-apa, mad'unya sudah merasa tidak enak duluan kalau seorang dai-nya ini ya sempoyongan gitu, sampai sempoyongan ini. Pokoknya maksa, sedang tidak sehat juga dia tidak berobat dulu gitu. Jadi langsung gitu saking memang semangatnya. Nah, ini akan berpengaruh terhadap penyikapan mad'unya juga. Jadi diupayakan selain akal juga badan juga sehat gitu kan ya. Kalau misalkan sudah sakit, susah ngapa-ngapain. Karena kedua hal ini apabila dai mampu, maka dai tersebut secara tidak langsung menunjukkan profesionalitasnya sebagai dai untuk berdakwah gitu. Karena jumlah dai kan jumlah mad'unya dai kan bukan cuma satu ya, tetapi banyak sasaran yang harus ditargetkan untuk menyadarkan orang-orang itu banyak gitu, dalam jumlah banyak. Nah, mungkin itu yang Ibu sampaikan ya dari ruang lingkup manusia, dai dan mad'u, dan interaksi psikologis dai dan mad'u sudah termasuk ke dalam pembahasan bab-bab selanjutnya dari buku Psikologi Dakwah Faizah dan Lalu Muhsin yang sudah disampaikan, dan selebihnya juga sudah teman-teman bantu dalam penugasan juga. Informasi penugasan selanjutnya nanti akan Ibu berikan, sementara Ibu konsep terlebih dahulu, dan kali ini mudah-mudahan bisa terpahami ya tentang pembahasan karakteristik individu dan sosial manusia dai dan mad'u ini, karena ini akan berpengaruh terhadap nanti penugasan kelompok, kemudian juga di soal UAS ya pada akhirnya. Dan bukan hanya sebatas itu, tetapi juga ya bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman yang saya banggakan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kekurangan, apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita istighfar, astagfirullahaladzim, membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.